Jadi proses pencernaan yang ingin kita bahas ialah apakah permasalahannya di organnya, apakah permasalahannya di energinya, apakah permasalahannya itu di ruangannya, apakah permasalahan itu di materinya, apakah memang ada sumbatan atau hambatan yang menyebabkan tubuh itu bermasalah, yang menyebabkan tubuh itu timbul penyakit. Jadi, apakah permasalahannya di organnya? Artinya begini, apakah organnya bermasalah atau tidak? Apakah organnya itu ada pelukaan? Apakah organnya itu ada pendarahan? Ataukah organnya itu ada benjolan? Ataukah yang lain-lain? Yang kedua, apakah masalahnya itu di energinya? Karena apa? Karena energi ini fungsinya menggerakkan organ-organ dalam itu dan organ-organ berongga. Contoh ya, ketika kita cek organnya baik-baik saja. Ketika kita USG, organnya baik-baik saja. Ketika kita ronsen, organnya juga baik-baik saja. Tapi kok orangnya lemas ya, orangnya kok tidak bertenaga, orangnya kok sakit-sakitan, orangnya itu merasa sakit, tetapi ketika dia dicek, itu organnya tidak ada masalah. Ini kemungkinan ini masalahnya itu di energinya. Karena apa? Karena energi ini fungsinya menggerakkan organ-organ dalam itu biar bisa bekerja, menggerakkan organ-organ berongga itu juga bisa bekerja, menggerakkan atau membuat organ itu untuk bisa berdenyut. Nah, itu energi. Energi ini mungkin agak berbeda di pembahasan di kedokteran barat. Karena apa? Karena energi ini di kedokteran barat tidak terbahaskan. Tetapi semua organ yang bergerak itu kekuatannya itu di energi. Apakah permasalahannya di ruangannya? Jadi organ dalam itu dan organ berongga itu berada pada sebuah ruang. Ruang ini nanti bisa dibagi 3 ruang, yaitu ruang atas, ruang tengah, dan ruang bawah. Ruang atas itu isinya paru-paru, jantung, selaput jantung, dan liver bagian atas. Rongga tengah isinya liver bagian bawah, limpa lambung. Rongga bawah isinya usus kecil, usus besar, kantong kemih, dan ginjal. Jadi seperti pembahasan kita yang awal itu, apakah permasalahannya di ruangannya? Karena organ ini berada pada satu ruangan. Jadi artinya ketika ruangannya bermasalah atau ketika ruangannya tidak kondusif atau ketika ruangannya tidak baik-baik saja, maka akan menyebabkan permasalahan pada organ itu. Maka akan menyebabkan permasalahan pada organ yang ada di dalam ruangan itu. Contoh ya, permasalahannya itu di rongga atas, yang kaitannya itu dengan paru-paru, jantung, selaput jantung,
liper bagian atas. Ini contoh ya. Ketika di dalam ruangan itu suasananya terganggu, ketika di dalam ruangan itu suasananya tidak kondusif, maka organ dalam itu yang ada di dalam ruangan itu akan terganggu. Begitu juga contoh, ketika ada serangan angin dingin menyerang tubuh itu dari luar, maka kalau serangan angin dingin itu menyerang terus-menerus, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi dingin, tubuh itu juga menjadi lembab. Jadi ketika serangan angin itu terus-menerus menyebabkan tubuh itu menjadi dingin, menjadi lembab. Jadi dingin dan lembab ini akan mempengaruhi tubuh itu. Ketika tubuh itu terpengaruh oleh sifat lembab dan dingin itu, maka dia akan berpengaruh pada ruangan itu. Ketika ruangan itu terpengaruh, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga dengan ketika ada serangan lembab dan dingin itu terus-menerus, ini juga akan mempengaruhi kepada sifat makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Contoh, bila kita terlalu banyak makan makanan atau minum-minuman yang bersifat basah atau dingin, maka ini nanti yang akan menyebabkan tubuh itu menjadi lembab dan dingin. Bila kita terlalu banyak makan makanan atau minum-minuman yang sifatnya asam atau panas, maka ini yang membuat tubuh itu menjadi lembab dan panas. Jadi lembab inilah yang bikin permasalahan di dalam tubuh itu. Jadi ketika lembab itu menyerang tubuh itu terus-menerus, maka ini nanti yang menyebabkan cairan encer dan cairan kental. Maka ini yang sering disebut dahak, atau ini yang sering disebut lendir. Jadi bila serangan itu terus-menerus, baik serangan lembab bersifat dingin atau lembab bersifat panas, maka ini yang menyebabkan di ruangan itu atau di daerah-daerah itu tempat bersarangnya bakteri dan virus. Di ruangan inilah tempat berkembang biaknya bakteri dan virus. Jadi kalau ruang atas itu terganggu, ada serangan lembab, ditambah lagi di tenggorokan itu ada serangan lembab, di kerongkongan juga serangan lembab, di paru juga terjadi serangan lembab, bercampur dengan dahak atau lendir itu, maka disinilah nanti virus itu bersarang, maka disinilah nanti bakteri itu bersarang. Maka ini tempat bakteri, tempat virus untuk berkembang biak. Jadi ketika di dalam tenggorokan, di dalam paru, di dalam kerongkongan itu berkembang biak virus dan bakteri, maka jalan satu-satunya dikasihlah obat untuk mengatasinya. Jadi obat ini biasanya ada dua karakter. Ya, jadi gambarannya begini teman-teman. Ini saya dalam kondisi satu ruangan, ya. Ini satu ruangan, gambarannya begini. Di dalam ruangan ini banyak sampah-sampahnya. Di dalam ruangan ini banyak kotorannya. Kenapa? Karena ruangan ini terserang oleh lembab, baik lembab bersifat dingin atau lembab bersifat panas. Jadi ketika ruangan ini terserang oleh lembab, maka timbullah sampah-sampah, timbullah kotoran-kotoran, berjamur semuanya.
maka ini tempat bakteri dan virus, tempat yang paling nyaman untuk berkembang biak. Jadi ini ruangannya terserang lembab, maka ruangan ini akan menyebabkan kelembapan di situ, maka ini yang menyebabkan banyak kotor-kotoran, banyak sampah-sampah. Nah, kotoran-kotoran dan sampah inilah yang menyebabkan virus dan bakteri ini berdatangan ke dalam, terus mereka berkembang biak di dalam. Nah, gambarannya begini. Kalau Anda ingin membasmi virus dan bakterinya dengan harapan bakteri dan virusnya itu agar bisa mati, maka minumlah obat-obatan antivirus atau antibakteri. Bisa juga obat anti radang. Insya Allah nanti kalau Anda minum obat ini untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu sampai beberapa bulan, maka virus dan bakteri ini akan mati di dalam ruangan itu atau di dalam ruangan ini. Tetapi ketika virus itu mati di dalam ruangan ini, sampah-sampahnya masih ada, kelembapannya masih ada, kotor-kotorannya masih banyak nih. Tetapi kalau Anda berharap untuk membersihkan ruangan ini, artinya ruangan ini dibersihkan dengan harapan tidak berkembang biaknya virus dan bakteri di dalam ruangan ini, maka yang pertama Anda lakukan, di-stop dulu penyebab utamanya. Penyebab utamanya itu ialah kelembapan. Maka bersihkan dulu lembabnya. Setelah Anda sudah bersihkan lembabnya, bersihkan sampah-sampah yang ada di ruangan ini. Jadi ketika Anda sudah bersihkan sampah-sampah yang ada di ruangan ini, maka otomatis bakteri dan virus ini tidak berada di sini lagi. Karena sampah-sampah ini kita sudah buang lewat pembuangannya. Gambarannya begini. Jadi biasanya ini ada sedikit perbedaan ya. Biasanya itu kalau di kedokteran barat ada yang sering disebut itu peradangan. Ada juga yang sering disebut itu peradangan. Jadi kalau ada bahasa peradangan, kalau di tempat kita itu berarti bahasa kelembapan. Jadi kalau ada di sana bahasa peradangan, di tempat kita itu ada bahasa kelembapan. Cuma nanti lembab itu bisa dibagi dua, lembab panaskah atau lembab dingin. Begitu juga dengan lendir. Di kedokteran barat biasanya tidak dibahas oleh lendir ini secara tuntas ya. Karena lendir ini juga atau dahak ini juga tidak hanya adanya di paru. Terkadang lendir itu adanya di tenggorokan, di kerongkongan, di paru juga, di lambung, di usus kecil dan usus besar. Maka di sini juga tempat bersarangnya bakteri dan virus. Jadi ketika nanti ada bahasanya ada virus atau bakteri di lambung, berarti itu biasanya ada di situ ada terdapat lendir, dan lendir itu di situ ada suasananya, ada kelembapan. Maka teknik penanganannya, maka lembabnya dibuang, lendirnya dibuang, insya Allah selesai kasus itu. Jadi perbedaannya sebenarnya teman-teman semuanya, ada yang dimaksud itu tadi obat obat untuk membasmi bakteri atau antibakteri, antivirus, anti radang. Di tempat kita ada namanya obatnya itu pembuang dahak encer atau pembuang dahak pekat atau pembersih dahak biasanya.
Nah, ini nanti teman-teman tergantung pilihannya. Kalau teman-teman juga nanti saya ingin membasmi virus dan bakterinya tanpa harus membuang sampah-sampahnya yang ada di ruangan ini, maka minumlah obat antibakteri atau antivirus. Tetapi saya ingin membersihkan semua sampah-sampahnya dengan harapan biar bakteri virus itu tidak berkembang biak di dalam, maka minumlah obat pembersih dahak, maka minumlah obat pembuang dahak. Jadi gambarannya begitu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.